Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa salim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat kedua surat Al-Baqarah ayat ke-148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan dalam hidupnya, maka difahamkan atasnya pengetahuan agamanya. Shadaqallahul azim wa shadaqta rasulin karim. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini bima'rifataka wa mahabbataka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa, yang insya Allah kita diberkahi dan dikaruniai Allah untuk mendekat kepadanya, dan itu menjadi tanda baik buat kita semua. Dengan kehadiran kita di dalam majelis yang amat mulia ini, baik secara virtual ya dan online gitu. Bapak Ibu, jelang Ramadan yang tinggal beberapa waktu ya, insya Allah begitu, bulan itu adalah bulan baik ya. Maka mari kita sambut kebaikan-kebaikan begitu dengan apa yang Allah isyaratkan dalam ayat tadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, di situ ada kalimat fastabiqul khairat, yang artinya adalah berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Maka ayat ini menginginkan kita untuk memastikan 3 hal berkaitan dengan kebaikan. Karena ini jelang Ramadan, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa, mudah-mudahan Allah memberikan karunia iman dan sehat ya, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna dan paripurna di bulan Ramadan sesaat lagi gitu ya. Maka ayat itu menegaskan gitu, hendaknya kita ini memastikan ya, yang berkaitan dengan kebaikan. Apa itu? Ada 3 hal. Yang pertama, jadilah pelaku kebaikan meskipun Anda ini tergolong orang tidak baik. Ya, bayangkan gitu. Jadi tetap harus melakukan kebaikan, mesti gitu. Kita secara individu barangkali merasa kita ini orang yang tidak baik. Karena orang yang tidak baik tetapi melakukan kebaikan, dia sudah berada di dalam track, di dalam jalan yang sudah tepat. Kalau pakai menggunakan bahasa gereja, ini adalah jalan cahaya. Kalau menggunakan bahasa kita, ini adalah jalan keberkahan.
orang yang sudah diberikan cahaya. Karena sudah diberikan cahaya, meskipun cuma sekedar cahaya yang kecil, maka mudah-mudahan tertarik perhatiannya, kemudian untuk mengubah arah dari melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat, menjadi tertarik perhatiannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebab bagaimanapun kebaikan yang dilakukan, meskipun orang jahat, dia akan membuahkan kebaikan. Nah, ketika buah kebaikan ini dirasakan oleh seseorang itu, nikmat dan enaknya dan keuntungannya, orang itu akan bertambah senang melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah begitu. Maka kita harus memastikan ketika Allah memerintahkan, berlomba-lombalah dalam kebajikan, dalam kebaikan. Maka kita harus memastikan bahwa kita adalah pelaku-pelaku kebaikan, meskipun kita ini merasa diri kita orang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadilah sepenuhnya orang baik. Jadi bila yang pertama ini orang jahat atau orang yang merasa tidak baik, kemudian melakukan kebaikan. Nah, pada level kedua, ini adalah menjadi orang yang sepenuhnya baik. Ini orang yang sudah sholat, gitu. Maka sepenuhnya baik. Dia akan menyempurnakan apa-apa yang kurang dari sholatnya. Gitu. Yang sudah sholat wajib ditambahi sholat sunnah. Begitu pula dengan puasa. Puasa wajib tambah puasa sunnah. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang ingin sepenuhnya melakukan kebaikan-kebaikan, gitu. Dan dia menginginkan kebaikan. Nah, insya Allah Ramadan nanti kita akan jumpai tipikal-tipikal orang yang kedua ini. Ingin menepati sepenuhnya menjadi orang baik. Gitu. Ya, maka apa yang sudah ada ditingkatkan menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, maka berhamburanlah hadis-hadis kemanfaatan, kemuliaan, keberkahan bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan. Di mana orang-orang baik dicatat amalnya, begitu, ya, dipastikan oleh Allah dan Rasulnya untuk berkali-kali lipat efektivitasnya, gitu. Sehingga orang merasakan nikmatnya berbuat baik. Satu hal yang penting memang di bulan Ramadan adalah kita menemukan nikmatnya berbuat kebaikan. Apakah itu kebaikan ritual ataukah kebaikan sosial? Ya. Sementara ini, gitu, banyak di antara kita gitu, selalu melakukan kebaikan-kebaikan tetapi tidak bisa menikmatinya, gitu, karena masih merasa terpaksa, gitu. Muncul kegelisahan, ya dengan keluhan-keluhan, aduh ini Ramadan lagi, aduh tarawih lagi, aduh sholat lagi, aduh zakat lagi, begitu. Ya, ini karena merasa semua itu menjadi beban. Padahal yang kita omongkan ini adalah menjadi sepenuhnya orang baik. Ini adalah tingkatan orang-orang yang sudah menginginkan kebaikan itu menjadi bagian dalam hidupnya karena dia menemukan nikmatnya untuk menjadi orang baik. Ciri orang baik, ya, ciri orang baik. Orang yang baik itu selalu menginginkan kebaikan buat orang lain. Dan dia memastikan bahwa dirinya tidak menjadi sebab cilaka, gitu, kerugian, gitu, bagi orang lain. Ya, jadi dua dia. Gitu. Yang pertama, dia menginginkan kebaikan, sehingga dia menjadi individu yang resah hatinya apabila melihat penderitaan orang lain. Menjadi resah, menjadi gundah apabila melihat musibah, gitu, ya, yang diderita oleh orang lain. Ya, makanya tidak heran Rasulullah SAW menggelar sebuah pernyataan yang barangkali yang perlu kita ingat. Bahwa Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang apabila
dia tidur nyenyak sementara tetangganya berkekurangan. Ya, gitu. Ya, sudahlah begitu. Ya. Anda mau ngaji seberapa banyak, seberapa lama, ya banyak kitab Anda baca, ya gitu. Tapi kalau Anda masih merasa nyaman begitu ketika ada orang lain yang berkekurangan, maka Rasulullah menyebut tidak sempurna imannya. Maka sebaliknya, orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa tidak keberatan apabila orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan. Ya kan, di antara kita seringkali ketika kita mendengar ada kabar bahwa ada saudara kita yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki, mendapatkan tambahan nikmat, di antara kita selalu sedikit ada merasa keberatan. Nah, itu yang salah. Maka mari kita latih hati kita untuk bisa ikhlas menerima kabar gembira itu sebagai kegembiraan, karena kita menginginkan kegembiraan, kebahagiaan, ya, kesenangan itu dimiliki oleh mereka. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan berikutnya adalah memastikan diri kita tidak menjadi penyebab bagi kecelakaan orang lain. Ya, mungkin kita bisa jadi seringkali begini. Kita memang mungkin tidak mendorong, ya gitu, tidak membuat bahaya orang lain, tapi coba lihat, pernahkah di antara kita ketika melihat ada orang lain yang menderita? Contoh yang paling gampang, ada tetangga benahi gendeng, ternyata terjatuh dan terluka parah. Nah, kebetulan tetangga ini itu sering tidak cocok dan kemudian menjadi musuh kita. Apa yang sering kita lakukan? Nah, itu. Kamu itu jatuh gara-gara kamu membenci saya. Bayangkan. Gitu. Ingat kalimat tadi. Orang baik itu tidak menjadi sebab kecelakaan bagi orang lain. Gitu. Nah, ini ada orang yang mengaku dirinya. Makanya jangan membenci orang baik, jangan melawan orang baik, jangan musuhi saya orang baik. Nanti kamu celaka. Loh, sejak cerita dari mana ada orang baik gitu menghasilkan cilaka, menjadi sebab cilakanya orang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam konsep kita yang kita pahami sebagai syafaat, kebaikan Rasul itu menjadikan sebab baik bagi orang-orang lain. Tidak ada konsep menjadi cilaka. Itu ya. Di kita karena persaingan usaha kadang-kadang mohon maaf begitu ya, ternyata proposalnya ditolak sejak awal, maka kita dalam hati tersenyum. Makanya itu kalau ndak baik-baik sama saya yang orang baik, ya gitu hasilnya. Nah ya, pernyataan bahwa saya orang baik itu dari mana? Karena orang baik itu tidak menjadi sebab kecelakaan bagi orang lain ataupun kerugiannya. Dalam dagang ketika di pasar ataupun toko, ternyata toko sebelah itu kebobolan, maka kita berkomentar dalam hati, ya kita senyum, ya itu kan, itu karena kamu tidak baik dengan saya, maka kamu akan mengalami kerugian. Nah begitu ya. Lalu di mana tempat orang baik? Kalau orang baik ternyata menjadi sebab bagi kerugian orang lain, itu naudzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, kita harus memastikan menjadi pelaku kebaikan, ya, meskipun kita bukan orang baik. Yang kedua, begitu, jadilah sepenuhnya orang baik, benar-benar penuh orang baik, hanya menginginkan kebaikan, dan bercirikan dia hanya menginginkan kebaikan orang lain dan tidak menjadi sebab kecelakaan, kerugian, kemudorotan bagi orang lain. Ini hati-hati bagi para dunia usaha, dengan dalil persaingan kemudian tersenyum ketika ada lawannya yang jatuh. Gitu. Ya, padahal bukankah setiap kita sudah dilatih menjadi orang yang senang lihat orang senang,
Ya, sedih lihat orang sedih. Jangan jadi orang yang senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Insya Allah itu. Ya, kenapa Ramadan kita harus melakukan puasa dan sebagainya itu kan itu. Dan kemudian tidak cukup dengan dua hal itu, menjadi pelaku dan sepenuhnya jadi orang baik. Itu. Ya, terpenting daripada itu semua adalah kualitas tentang ketulusan di dalam berbuat kebaikan. Berbicara ketulusan, ya, kerelaan, keikhlasan, seringkali orang terganjal untuk tidak ikhlas berbuat baik. Kenapa? Karena dia punya asumsi, dia punya pikiran, punya prasangka bahwa kebaikan itu, ya, hasil dari perbuatan baik itu cuma dirasakan oleh orang yang penerima kebaikan kita. Ketika Anda bersedekah, begitu, ada pikiran kok enaknya, gitu. Karena apa? Karena sedekah itu artinya kurang dalam perspektif kebanyakan orang. Maka kok enaknya? Nah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan, ada kekeliruan. Kita sudah lama mengkaji tentang konsep kebaikan, bahwa kiblat kebaikan itu kiblat diri. Gitu. Ya, nanti rasakan bedanya. Gitu. Bahwa orang berbuat baik, ya, itu untuk kebaikan dirinya, bukan orang lain. Gitu. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci tidak butuh apapun? Allah menyuruh kita berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan, beribadah kepada Allah itu untuk kebaikan diri, tidak untuk yang lain. Nah, ini catatan penting. Ya, gitu. Ketika kita membantu orang lain, itu sebenarnya adalah membantu diri, melepaskan dari kesulitan-kesulitan. Kenapa hidup kita punya kesulitan-kesulitan? Karena dititipi oleh Allah. Bisa jadi kita ini membiarkan orang sulit, atau bisa jadi kita menyulitkan kehidupan orang lain. Sekali lagi, ini hati-hati di dalam berdagang bagi para pebisnis. Ya. Senyum kemenangan Anda itu hati-hati. Gitu ya. Senyum Anda proposal itu diterima dan goal, senyum proyek itu, ini hati-hati. Hal ini saya sampaikan pada keluarga besar PT Catur Lang Perkasa. Ya, gitu. Karena ini lingkungan kerja, gitu. Ya, iya memang bersaing dan iya, tapi hati-hati, gitu. Karena senyum kita bisa jadi adalah senyum yang gembira, yang senang ketika ada orang susah. Gitu. Maka hati-hati, ya. Menyulitkan orang lain itu adalah membuka peluang untuk jalan kesulitan bagi diri kita sendiri. Nah, ini. Maka kiblat kehidupan itu adalah kiblat diri. Tidak cukup dengan pelaku kebaikan, tidak cukup dengan sepenuhnya berbuat baik. Tapi ketika tidak tulus, maka dia akan merusak relasi kita, merusak sahabat kita, merusak amalia pribadi kita. Sehingga dampaknya itu dampak yang tidak baik. Gitu. Ya, Anda tentu punya pengalaman kan? Gitu. Ketika Anda sewaktu-waktu ditolong oleh seseorang, ternyata orang itu tahu-tahu berkata, ya, dan mengungkapkan jasa-jasanya, kan tidak enak bagi penerima. Maka jadi tidak enak, rusak semuanya. Gitu. Begitu pula bagi orang yang menceritakan kebaikannya, begitu, melakukan amal kebajikan, maka dia menjadi tidak ikhlas, dan tidak ikhlas itu merusak, gitu, ya, karena dia merasa ujub, merasa dirinya bisa lebih melakukan kebaikan. Nah, itu. Jadi 3 hal: menjadi pelaku kebaikan sepenuhnya, dan kemudian ketulusan di dalam berbuat baik. Ini penting, sehingga nanti ketika Ramadan kita akan jumpai diri kita dalam keadaan bagaimana. Pastikan bahwa kita pelaku kebaikan, baik itu ritual maupun sosial. Gitu. Ya. Begitu pula, bahwa ketika melakukan kebaikan, pastikan kita sepenuhnya berbuat baik. Bahwa kita ingin memenuhi apapun
Ya, tawaran-tawaran Allah, peluang-peluang kebaikan harus kita lakukan. Dan jangan lupa bahwa keikhlasan, ketulusan itu menjadi kualitas yang kita akan raih. Itu. Ya, tidak hanya sekedar sah tetapi juga diterima oleh Allah. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semua. Ya, sehingga kita mengkoreksi kembali sejauh mana kita melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah kita sudah menjadi pecinta pelaku kebaikan? Dan bahkan kita menemukan ketulusan, nikmat. Itu karena kita tahu bahwa kebaikan yang kita buat bukan untuk siapapun, kecuali untuk diri kita. Maka mudah-mudahan berkah Ramadan, begitu, ya, itu bisa kita nikmati dan kita dapatkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat kita untuk mampu melakukan dan menyempurnakan ibadah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan secara paripurna dan secara sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.